Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Suho secara alami mengetahui hal ini. Meskipun istana Dewa Berburu telah menjadi yang terkuat di alam Suanyin dengan kekuatannya, tetapi dalam hal latar belakang, tentu saja tidak sebaik permaisuri. Begitu pula para pengikut lama permaisuri pasti akan berkumpul segera setelah mengetahui pemulihannya. Apa yang paling ditakutin Suho tentu saja selain permaisuri, tetapi sosok tua yang bertarung dengan permaisuri. Mengetahui bahwa permaisuri akan pergi ke bintang Virientin saat ini, pasti ada beberapa tanda. Meskipun Suho masih tidak tahu mengapa permaisuri pulih, setidaknya sejauh ini permaisuri tampaknya tidak menunjukkan permusuhan apapun dengan istana Dewa Pemburu. Karena itu, Suho bertindak sangat hati-hati. Jika pemulihan permaisuri tidak berarti menghapus istana Dewa Berburu, dia tidak perlu memprovokasi permaisuri. Lagi pula, dalam hal keagungan, permaisuri berakar dalam di hati semua orang di alam Suanyin. Belum lagi bintang Virientin. Saya khawatir selama permaisuri memberi perintah, akan ada banyak orang kuat yang akan berbalik melawan istana Dewa Berburu. Tuan Istana, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tujuan Dewa Abadi juga memiliki ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam Suanyin, meskipun permaisuri dikabarkan telah jatuh lama, sekarang berita kesembuhannya keluar yang membuat semua orang terkejut. Taiking dan Gu Sanxiu, kalian berdua akan segera pergi ke Virientin. Tapi tujuan perjalanan ini hanya untuk bertanya, dan kalian tidak bisa bertindak sembarangan tanpa perintahku. Ingat, dalam situasi apapun yang aku katakan, kecuali nyawa kalian terancam, Anda seharusnya tidak dengan mudah memprovokasi siapapun. Suho menoleh untuk melihat mereka berdua. Mereka semua adalah dewa yang kuat dari istana Dewa Pemburu. Dimengerti, Tuan Istana. Di antara 8 dewa abadi, ada 2 wanita, dan Taiking ini adalah salah satunya. Wanita itu tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia terlihat muda dan mengenakan pakaian merah muda pucat. Meski tidak sombong, memberi orang perasaan tertunas. Rambut biru menggantung di dada, dan pipi merah yang menjulang menciptakan semacam kulit murni yang halus dan seindah kelopak. Ramping dan anggun, perasaan cinta yang luar biasa. Wanita seperti ini sangat langka di masa-masa sulit. Tetapi Gu Sanxiu yang berada di samping bahkan tidak meliriknya. Sepertinya aura murni dan indah yang dipancarkan oleh Taiking tidak memiliki godaan sedikit pun untuknya. Tuan Istana, bisakah saya memilih orang lain? Aku tidak cocok untuk perjalanan ini. Adapun penampilan Gu Sanxiu, dia tidak terlihat tampan. Dibandingkan dengan penampilan cinta pertama Taiking, Gu Sanxiu terlihat sedikit terlalu biasa. Sanxiu, apakah menurutmu ada yang salah dengan pengaturanku? Suho memandang Gu Sanxiu. Mereka sedikit terkejut. Lagi pula, bahkan untuk tugas yang sangat sulit, Gu Sanxiu tidak pernah mengeluh. Namun saat ini matanya aneh. Bukan itu, hanya saja itu. Gu Sanxiu ragu-ragu. Dia hanya tidak ingin bersamaku. Taiking melihat Gu Sanxiu dengan sekali pandang. Saya ingat Anda dan Taiking tidak banyak berinteraksi. Apakah Anda memiliki keluhan pribadi? Suho memandang keduanya. Tidak. Gu Sanxiu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia pikir dia tidak cukup baik untukku. Taiking melancarkan serangan pribadi pada Gu Sanxiu. Gu Sanxiu, jangan ada konflik internal. Jika ada masalah, bicaralah dan selesaikan saja. Suho melihat kemarahan berdenyut di antara alis Taiking dan bertindak sebagai pembawa damai di tengah. Lupakan saja.
lelah menyakitkan untuk mengatakannya. Gusansiu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, Yuking. Kalau begitu, kamu bisa pergi dengan Taiking. Suho tidak terus bertanya, karena Gusansiu tidak mau, tidak perlu terus memaksa. Tidak, kedua putri bernama Yuking dan Taiking berkata hampir bersamaan. Setelah mereka saling memandang, mereka berdua memutar mata, seolah-olah kedua putri itu memiliki kebencian yang mendalam. Melihat kedua gadis itu, Suho langsung merasa pusing, menggosok pelipisnya dan kembali ke tempat duduk tanpa berbicara lagi. Masalah ini telah diputuskan. Kalian berdua tidak boleh membuat kesalahan. Suho berteriak dengan suara keras, tidak peduli dengan hubungan antara dewa dan makhluk abadi ini. Ada ketegasan dan kemarahan dalam suara itu. Kedua wanita itu segera menggertakkan gigi, ingin membantah, tetapi mereka hanya bisa menahan diri. Dan dengan jabat tangan, keduanya melarikan diri ke arah yang berbeda. Pergi ke timur, pergi ke utara. Di udara, sebelum berangkat, mereka mendengar bahwa kedua gadis itu mulai bertengkar hanya karena mereka pergi ke arah yang berbeda. Pantas saja, Gusansiu tidak menginginkanmu, dasar jalang harimau. Itu karena dia tidak cukup baik untuk suamiku. Wanita tua puluhan ribu tahun masih berpura-pura lembut dan dia tidak malu. Sosok 5 dewa abadi lainnya semua mengangkat kepala untuk melihat dua sosok di langit. Dan mereka melihat dari kejauhan bahwa mereka sepertinya sedang bertarung. Segera dahi dari 5 dewa abadi ditutupi dengan garis hitam. Mereka semua berpikir, jika mereka seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Dengan kata lain, apakah mereka masih bisa melakukan perjalanan bersama? Itu menjadi tanda tanya. Untuk kalian berlima, kalian harus pergi ke suatu tempat. Setelah suara berisik kedua putri itu berangsur-angsur mereda, Suho berbicara lagi perlahan. Pergilah ke Istana Abadi Nirwana. Apa Istana Abadi Nirwana? Semua orang terkejut. Tuan Istana, sudah lama tidak ada reruntuhan. Dan Istana Abadi Nirwana tidak ada sama sekali. Apakah yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini? Kelima dewa abadi semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Awasi! Suho tidak banyak bicara, tetapi hanya menjawab 2 kata. Haruskah kita berlima pergi? Ke reruntuhan, saya pikir 2 orang bisa pergi. Lagi pula, jika semuanya pergi, Istana Dewa Berburu memiliki kekuatan yang lebih kecil untuk duduk di kota. Jadi saya khawatir itu tidak baik. Dewa abadi lainnya mengepalkan tinjunya dan berkata tanpa hormat. Lagi pula mereka mempertanyakan Suho dan mereka juga khawatir Suho akan marah. Disitulah ancaman sebenarnya. Tidak perlu khawatir tentang barisan besar penjaga di Istana Dewa Berburu. Jangan anggap enteng. Kalian berlima, mungkin kalian tidak akan bertemu musuh selama perjalanan ini. Tetapi begitu Anda melakukannya, maka Anda hanya bisa menjadi musuh permaisuri. Pada saat itu, saya membutuhkan Anda berlima untuk menghentikan permaisuri terlepas dari segalanya. Tetapi Anda dapat yakin bahwa Istana Dewa Pemburu akan berdiri di belakang Anda. Suho berkata dengan serius. Ketika 5 orang itu mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka langsung menjadi bermartabat dan mereka tidak langsung membantah lagi. Mereka semua mengangguk berat dan setuju serempak. Pergi segera. Suho melambaikan tangannya dan kelimanya mengangguk. Di bawah pengaturan Suho, mereka semua melompat, berubah menjadi 5 pelangi dan menghilang di atas bintang. 8 dewa abadi pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, bintang itu tampak menjadi sunyi lagi. Sepertinya hanya ada suara air terjun yang jatuh di telinga Suho saat ini. Melihat ikan yang berenang di danau, mereka sangat pintar. Dan setelah mengipasi umpan dari kail dengan ekornya, mereka mengambil makanan satu demi satu. Melihat adegan ini, tatapan Suci juga menjadi lebih rumit. Jika tebakan saya benar, Istana Abadi Nirwana adalah gerakan catur terpenting permaisuri.
dan istana abadi nirwana adalah sangat bijaknya. Setelah itu, matanya tertuju pada ikan yang berenang di air untuk waktu yang lama. Tetapi tidak satupun dari mereka mengambil umpan, karena dia tidak tahu sudah berapa kali dia menangkap ikan ini, dan dia tidak tahu caranya. Berkali-kali dia menangkap mereka, pada titik mana mereka mengembangkan pemahaman diam-diam, bahkan lebih tahu bagaimana menggunakan keterampilan dan metode, dan mereka bisa memakan umpan tanpa mengambil umpan. Siapa ikannya? Siapa umpannya? Siapa nelayannya dan mengapa kamu pulih? Suho sedikit menyipitkan matanya dan dia bisa merasakan ketakutannya pada permaisuri dari matanya. Tapi juga pada saat yang sama dia penuh dengan niat membunuh, karena hanya ketika permaisuri benar-benar jatuh, tidak akan ada orang yang mengancamnya di alam Suanyin. Saya bermimpi sebelumnya, yaitu saya memimpikan seorang pria yang persis seperti saya. Dan dikatakan bahwa orang yang datang dari Sensi ke alam Suanyin juga terlihat sangat mirip dengan saya. Apakah ini kebetulan? Suho bergumam. Semua informasi terlalu berpintik-pintik dan rumit, sehingga Suho merasa bahwa semua yang terjadi baru-baru ini memiliki perasaan yang salah. Aku ingin tahu, seberapa miripkah orang ini denganku? Apakah benar ada orang yang terlihat persis sama di dunia ini? Suho bergumam. Sambil berbicara, dia menatapnya yang berbaring dengan lembut di sampingnya, wanita di pelukannya. Dan dua wanita di sampingnya adalah istri dan selir suci. Tidak mungkin memiliki daun yang sama di dunia. Mungkin hanya mirip dengan suamiku. Salah satu wanita berkata dengan lembut, dan Suho juga sedikit mengangguk. Tapi itu tidak terlihat seperti kebetulan. Mungkin juga pria itu sengaja meniru saya dan menggunakan semacam penyamaran. Tidak sulit untuk menjadi serupa. Suho tidak dapat menemukan alasannya. Tetapi setelah dia dengan hati-hati ketika saya memikirkannya, dia masih belum bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana mereka terlihat mirip. Hanya saja ini tidak bisa dijelaskan. Jadi bagaimana seharusnya mimpi itu dijelaskan? Dan entah kenapa Suho selalu memiliki perasaan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Namun Suho tidak berpikir demikian, tetapi dia merasa bahwa mimpi ini mungkin merupakan mimpi buruk yang dilemparkan oleh permaisuri untuk mengganggu hati dewanya. Namun Suho sepertinya tidak mengetahui identitasnya. Tentu saja dia juga tidak tahu identitas Yoyen. Mungkin Suho tidak bisa memikirkannya. Kekuatannya berhenti di sini dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatannya, dan alasannya adalah Yoyen adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Dan Suho lahir dari sinar nafas yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Tetapi dia juga makhluk hidup. Bahkan dikatakan bahwa selama dia mengalahkan Yoyen, maka dia juga bisa menjadi yang tertinggi. Hanya saja Suho tidak mengetahui identitas dan latar belakangnya. Dia hanya peduli mengapa kekuatannya mandek. Dan belakangan ini, belenggu kultivasinya akhirnya menunjukkan tanda-tanda kendor. Suho merasakan kelonggaran wilayahnya, dan sepertinya ada tanda-tanda perbaikan lagi. Dan Suho tidak mengabaikan sama sekali. Dia berlatih dengan gila-gilaan, tetapi setelah peningkatan tidak banyak, tapi ada perasaan mandek. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak ada perubahan. Ada apa ini? Suho menggerakkan giginya, geram di dalam hatinya. Dengan bakatku, aku seharusnya menjadi orang yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari permaisuri. Tapi kenapa? Suho menggertakkan giginya, memukul tanah dengan tinjunya, dan mencurahkan kekuatannya. Tapi di bawah tinjunya, tanahnya tetap utuh. Tetapi bintang kecil ini tampak gemetar dengan tinjunya. Pasti permaisuri telah memberlakukan beberapa batasan pada saya, sehingga saya tidak dapat meningkatkan kekuatan. Jadi saya tidak bisa mengungguli dia. Pasti seperti ini. Suho telah memikirkan ide ini berkali-kali, karena sepertinya
Memang tidak ada jalan lain, dan alasannya bisa dijelaskan. Untuk dapat membatasi pengembangan bakatnya yang kuat, saya khawatir hanya permaisuri wanita di dunia ini yang dapat melakukannya. Dibandingkan dengan Suho, dia tahu terlalu sedikit. Bahkan untuk Suho, meskipun dia kuat, dia adalah seekor burung yang duduk di dasar sumur. Meskipun dia sering melihat ke langit, tetapi yang dia lihat palsu, termasuk kelahirannya. Tampaknya merupakan kesalahan tersendiri, tetapi ia lahir setelah pengalian roh dunia setelah Sunsang datang ke sini. Karena kekuatan Xiaoyan yang lemah, kekuatan Suho terbatas sekarang. Setelah tumbuh ke tingkat tertentu, tidak peduli bagaimana Suho berkultivasi, dia akan selalu tetap di tempatnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli apa yang dia coba, itu sia-sia. Tentu saja, situasi Xiaoyan lebih buruk daripada Suho. Setidaknya, Suho memiliki sumber daya yang cukup di alam Xuanyin. Ditambah dia memiliki semangat dunia yang menjadi bonus kekuatan Suho menerobos ke langkah ketiga keabadian Kaisar lebih awal yang sudah menjadi batasnya. 8 dewa sebelumnya, sejak Suho menjadi langkah ketiga dari keabadian Kaisar, ke-8 masih melawan dewa. Tetapi dalam sekejap mata, Suho yang pada awalnya eksistensi terkuat di antara kerumunan terus tumbuh dan menjadi abadi. Kemudian, di bawah latihan gila mereka bahkan mengejar Suho dan kemudian melampaui Suho. Tetapi Suho masih berdiri diam. Mereka secara bertahap akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun kesempatannya lambat, setidaknya mereka masih maju. Tetapi melawan leluhur, kecepatan peningkatan dapat diabaikan. Dia telah terjebak di langkah ketiga keabadian Kaisar selama hampir 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun ini, Suho telah mencari cara yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tanpa kecuali, tidak ada cara untuk terus meningkat. Tentu saja, Suho juga memahami bahwa bukanlah pilihan baginya untuk terus seperti ini. Jadi Suho juga menemukan metode cloning. Memiliki avatar yang kuat tanpa belenggu, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat di bawah pasukan sumber daya tak terbatas, bahkan melebihi dewa. Sangat disayangkan, Suho memahami bahwa meskipun kecepatan promosi avatar sangat cepat, itu tidak bisa lebih kuat dari dewa. Jika tidak, maka akan dibalas oleh avatar. Tapi jelas, Suho bukanlah yang jahat. Jadi teknik avatar tidak mengejutkan. Juga bukan teknik rahasia, tetapi avatar yang dimiliki Suho ada secara mandiri. Jadi secara alami tidak mungkin menggunakan teknik pembentuk kehidupan yang dimiliki oleh Tuan Jahat, seperti yang diberikan pada Xiaoyan. Namun meski demikian, Suho yang memiliki avatar, dia sudah memiliki total 3 avatar, yang semuanya merupakan keberadaan darah abadi yang sangat kuat. Dan ketiga avatar tersebut tanpa kecuali yang semuanya lebih kuat dari dewa. Mendengar adalah percaya, melihat adalah percaya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Tapi kita bisa melepaskan avatarnya dan mencari tahu. Suho berkata perlahan, dan ketika kata-katanya jatuh di dasar kolam di depannya, sekelompok orang duduk bersila. Sosok itu dengan anggota tubuhnya diikat rantai besi, tiba-tiba membuka matanya di kedalaman air yang gelap. Begitu sosoknya bergerak, seluruh genangan air bergerak bersama dengan sosoknya, dan seluruh genangan air itu melompat tinggi. Bahkan, jika 8 dewa itu abadi, mereka tidak tahu bahwa saya memiliki avatar. Sekarang saatnya untuk keluar.